Sorry ass DJ. Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Di alun-alun besar yang membentang jutaan tahun cahaya, hanya ada beberapa sosok yang duduk dengan tenang. Tiba-tiba, wow, fluktuasi ruang waktu yang hebat datang dan menyelimuti area di alun-alun, segera menarik perhatian semua orang berkuasa termasuk Lise. Orang kuat lainnya telah lulus pemilihan pendahuluan. Siapa itu? Apakah saya lahir di kam kehidupan Hunyuan? Kaisar Dewa yang lahir di kam kehidupan Hunyuan menatap area yang tertutup oleh fluktuasi ruang dan waktu. Haha, kamu ingin makan kotoran, bagaimana kamu bisa menjadi idiot dari kam kehidupan chaotic life alamimu? Itu pasti kam kehidupan aneh tipe energiku. Ada kam kehidupan aneh yang berkata sambil tersenyum. Namun saat berikutnya, sosok yang muncul membuat ahli kesempurnaan Kaisar Dewa lainnya kecuali Lise melebarkan mata. Bagaimana mungkin? Kaisar Dewa Jangka Menengah. Kaisar Dewa Jangka Menengah dari kam kultivator sebenarnya telah lulus pemilihan pendahuluan sekarang. Orang kuat kesempurnaan Kaisar Dewa dari kam kehidupan Tiansheng Hunyuan meraung, sungguh luar biasa. Haha, kam kultivator benar-benar luar biasa. Sekarang hanya ada 5 Kaisar Dewa yang lolos dalam pemilihan pendahuluan, dan masa jabatan Kaisar Dewa mereka telah berlalu. Kehidupan aneh melihat sosok yang muncul, dengan mata penuh kegembiraan. Hahaha, aku tidak menyangka dia ternyata adalah Kaisar Dewa yang kuat di kam kultivatorku. Jin Feng, yang pernah menyapa Lise sebelumnya, tertawa. Sikat, tubuh Lise berubah menjadi aliran cahaya dan muncul di samping sosok itu dalam sekejap. Apakah kamu sudah menembus tahap tengah Kaisar Ilahi? Sosok yang muncul adalah Luo Feng. Saat ini, dia sedang menatap Lise dengan senyuman di wajahnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan mata orang kuat lainnya layak untuk partisipasi banyak Kaisar Dewa yang kuat. Di dunia pertempuran Kaisar Dewa tingkat tengah, saya bertemu dengan beberapa pria kuat yang memiliki Kaisar Dewa tahap akhir atau bahkan kesempurnaan Kaisar Dewa, dan di tahap akhir Kaisar Dewa, bertarung dengan mereka, aku menerobos dunia. Oke, Lise berkata sambil tersenyum, dengan kekuatan tempurmu yang sebenarnya saat ini, aku khawatir sebagian besar Kaisar Dewa tidak akan menjadi lawanmu di tahap selanjutnya. Tunggu saja sekarang. Pemilihan pendahuluan berlangsung selama 10.000 tahun, dan sekarang baru lebih dari 1.000 tahun. Mendengar ini, Luo Feng tersenyum dan mengangguk, lalu dia dan Lise menemukan tempat acak untuk duduk bersila, mencerna wawasan dari pertempuran sebelumnya. Di sekian banyak lingkaran pertempuran yang telah memasuki babak penyisihan permainan Lord, seleksi masih terus berlangsung. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 8.000 tahun telah berlalu. Selama periode ini, semakin banyak Kaisar Dewa yang kuat yang lolos dalam pemilihan pendahuluan, dan mereka telah dipindahkan ke alun-alun besar. Di antara mereka, kam kehidupan sumber kekacauan bawaan memiliki jumlah orang kuat terbesar, dengan hampir 700 orang. Yang kedua setelah kam kehidupan sumber kekacauan bawaan adalah kam kultivator, yang juga memiliki lebih dari 500 orang meningkatkan kekuatan ilahi. Ketika dia bangun, dia mungkin berusia lebih dari 1.000 tahun. Alasan mengapa terdapat kesenjangan seperti itu tentu saja bukan karena terdapat orang-orang yang lebih berkuasa dari kubu kehidupan bawaan Hunyuan, tetapi karena mereka berpartisipasi dalam sejumlah besar pertempuran kam kehidupan Hunyuan bawaan adalah yang terendah. Ini juga merupakan keadaan normal dari kam-kam besar di ruang sumber kekacauan tak terbatas. Karena kekuatan darah, kam kehidupan sumber kekacauan bawaan umumnya kuat secara alami, sehingga jumlah orang kuat jauh melebihi kam kekuatan lainnya. Namun dibandingkan dengan orang kuat di level yang sama, kekuatan tempur target tunggal mereka sebenarnya lebih rendah. Ketika jumlah orang kuat yang lolos dalam pemilihan pendahuluan meningkat, waktu akhir dari pertarungan dalam pemilihan pendahuluan semakin dekat. Orang-orang kuat seperti Lise dan Luo Feng telah lolos seleksi, sementara mereka yang lemah dan berpartisipasi dalam pertempuran dibunuh oleh Kaisar Dewa. Mereka yang telah mencetak lebih dari 5 poin di alam pertempuran sempurna Kaisar Ilahi sekarang mungkin dapat langsung lolos dalam pemilihan pendahuluan selama mereka mengalahkan satu lawan. Di tahap tengah dan akhir Kaisar Dewa, mereka yang telah mencapai lebih dari 70% poin kualifikasi hanya tinggal mengalahkan 1 atau 2 lawan untuk lolos ke babak penyisihan.
Mereka yang memiliki poin lebih sedikit dan percaya bahwa kekuatan mereka tidak memiliki harapan untuk lolos dalam pemilihan pendahuluan, semuanya berkumpul untuk membantu beberapa orang kuat dari kubu yang sama dan mengepung serta membunuh Kaisar Dewa yang berpartisipasi dari kubu lain sambil memastikan bahwa mereka tidak akan dibunuh. Namun, betapapun gilanya Kaisar Dewa yang berpartisipasi dalam perang, dia tidak akan berani mengambil tindakan terhadap orang-orang kuat dari kubu yang sama. Bagaimanapun, orang-orang kuat Hunyuan di kubu ini semuanya mengawasi dari luar boleh saja berkompetisi di antara kubu yang sama, tapi jangan mengalahkan atau membunuh mereka. Jangan lari. Baik kamu maupun aku tidak bisa lolos babak penyisihan. Kenapa tidak berjuang keras? Salah satu dari kita dijamin lolos. Apa menurutmu aku bodoh? Kekuatanku jauh lebih rendah darimu, kenapa aku harus bertarung denganmu? Brengsek, jika ini terus berlanjut, tak satu pun dari kita akan bisa lolos dalam pemilihan pendahuluan. Membunuh. Ayo berjuang. Kaisar Dewa yang masih hidup menjadi sangat gila. Sampai malam tiba di hari terakhir pemilihan pendahuluan. Permainan tuan ini, fase pertama pemilihan pendahuluan telah berakhir. Hitungan mundurnya adalah 100.999.897. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba bergema di telinga setiap Kaisar Dewa yang tersisa di semua lingkaran perang, membuat pertarungan antara Kaisar Dewa yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi, lebih intens. Pada saat yang sama, di alun-alun besar, lebih dari 2.000 Kaisar Dewa yang telah lulus pemilihan pendahuluan untuk berpartisipasi dalam perang juga berdiri, menunggu pemilihan pendahuluan berakhir. Cepat, cepat, dalam 100 detik terakhir, aku bisa membunuhnya. Membunuh. Saya pasti akan lolos dalam pemilihan pendahuluan. Semua Kaisar Dewa yang berpartisipasi di setiap wilayah perang yang bertempur menjadi semakin gila. Menit dan detik berlalu. 54.321, tahap awal tuan ini telah berakhir. Mereka yang telah mengumpulkan cukup poin di setiap wilayah perang akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tahap kedua Perang Dunia, dan peserta yang tersisa akan secara otomatis diteleportasi kembali ke kota fantasi. Teleportasi, mulai. Dengan suara, desir, banyak fluktuasi ruang waktu muncul di 111 wilayah perang pada saat yang sama, dan para Kaisar Dewa yang berpartisipasi yang masih hidup tetapi tidak lolos pemilihan pendahuluan diteleportasi keluar dari Perang Dunia. Pada saat yang sama, banyak pemandangan di Fantasy City Square berakhir dan digantikan oleh 3 layar cahaya besar dengan daftar nama. Mereka masing-masing adalah peringkat Kaisar Dewa yang lolos dalam pemilihan pendahuluan di tingkat menengah, tahap akhir, dan penyempurnaan. Pemeringkatan sebelum dan sesudah secara alami merupakan waktu ketika para peserta di setiap tingkat lolos dalam pemilihan utama. Meski daftar ini bukan peringkat kekuatan, namun mereka yang bisa lolos terlebih dahulu dalam pemilihan pendahuluan pasti tidak akan terlalu lemah. Dalam peringkat kesempurnaan Kaisar Dewa, Li Ze berada di peringkat kelima, dan Jin Feng, yang muncul di alun-alun di hadapannya, berada di peringkat kedua, hanya di belakang makhluk aneh bernama Huan. Dalam daftar peringkat Kaisar Dewa jangka menengah, nama Luo Feng secara mengesankan berada di urutan teratas daftar. Alun-alun besar yang membentang jutaan tahun cahaya juga menunjukkan 3 peringkat besar. Gaib, Menara Surga, Luo Feng. Dalam sekejap, mata hampir semua Kaisar Dewa berkuasa yang lolos pemilihan pendahuluan terfokus pada posisi teratas dalam daftar peringkat wilayah masing-masing. Haha, Luo Feng, kali ini namamu akan bergema di seluruh dunia sumber di ruang sumber kekacauan tak terbatas. Li Ze tersenyum pada Luo Feng yang berdiri di samping. Tidak, ini hanya masalah lolos seleksi awal terlebih dahulu, bukan peringkat kekuatan. Luo Feng terkekeh dan menggelengkan kepalanya, jika itu adalah peringkat kekuatan, apakah kehidupan aneh bernama Huan itu akan menjadi lawanmu, Saudara Ze? Mendengar ini, Li Ze pun tersenyum, tidak peduli apa, jika hantu itu lolos dalam pemilihan pendahuluan begitu cepat, dia pasti kuat. Mungkin, kekuatannya belum tentu lebih baik dariku. Meskipun dia yakin dengan kekuatannya sendiri, Li Ze tidak sombong secara membuta. Metode kehidupan aneh itu misterius dan tidak dapat diprediksi lawan. Kemudian, keduanya mencermati nama-nama di 3 daftar peringkat utama. Permainan tuan ini benar-benar kejam. Lebih dari 2 juta Kaisar Dewa berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Hanya dalam satu pemilihan pendahuluan, 99,9% tersingkir,
hanya menyisakan 2.273 orang. Iya, sekarang ada 821 kaisar dewa sempurna yang tersisa, 755 kaisar dewa akhir, dan 697 kaisar dewa awal. Semakin banyak orang di setiap level yang berpartisipasi dalam perang sebelumnya, semakin tinggi tingkat eliminasinya. Kam kultivator saya baik-baik saja, dengan tersisa 553 orang, hampir seperempat dari jumlah tersebut. Saat ini, alun-alun telah dibagi menjadi beberapa area berbeda sesuai dengan kubu, sehingga mudah untuk mendeteksi jumlah kaisar dewa yang tersisa yang berpartisipasi dalam perang di setiap kubu besar. Tepat ketika banyak kaisar dewa sedang melihat peringkatnya. Bas, gelombang fluktuasi tiba-tiba datang dari udara di atas alun-alun yang sepi. Segera setelah itu, seorang pria kekar yang mengenakan baju besi hitam dan paku di kepalanya muncul dari udara tipis di sekelilingnya, matanya seolah berisi dunia yang luas, memancarkan aura misterius, dan tidak ada emosi di wajahnya yang dingin. Hanya berdiri di sana, lebih dari 2000 kaisar dewa yang kuat di seluruh lapangan merasakan tekanan yang luar biasa. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Anda telah lulus pemilihan utama Lord Game. Anda semua mungkin menerobos kehunyuan yang sebenarnya di masa depan. Suara kaya itu meledak seperti guntur, bergema di seluruh lapangan, tapi Anda harus memahami bahwa ini masih jauh. Itu masih jauh dari cukup. Para penguasa hunyuan yang agung ingin memilih monster tak tertandingi yang dapat menerobos hunyuan dan mencapai puncak jalan hunyuan. Jika Anda ingin memenuhi persyaratan, pemahaman, peluang, kekuatan tempur, kemauan, jiwa, semua aspek yang terkait dengan latihan harus mencapai kesempurnaan. Semua kaisar dewa yang kuat terdiam. Pria kekar itu menunduk dan berbicara lagi setelah beberapa saat. Selanjutnya, tahap kedua dari permainan Tuan akan dimulai, pertempuran untuk merebut dunia. Ada 6 faksi dari Tuan Hunyuan yang berpartisipasi dalam permainan Tuan kali ini. Jadi pertempuran berikutnya untuk merebut dunia secara alami akan dibagi menjadi 6 faksi. Setelah mengatakan itu, pria kekar itu melambaikan tangannya dengan lembut. Gemuruh, raungan besar datang dari kehampaan di atas alun-alun, dan kemudian, 7 titik. Cahaya seperti bintang muncul, 1 di tengah, dan 6 di 6 simpul segi 6 di sekitarnya. Di mata banyak kaisar dewa yang kuat, seolah-olah mereka mendekati alun-alun dari kedalaman kehampaan dengan kecepatan tinggi. Waktu berlalu, dan segera, penampakan sebenarnya dari 7 titik cahaya muncul. Itu adalah 7 dunia besar seperti alam semesta, dan akhirnya berhenti di atas alun-alun. Banyak kaisar dewa yang memandang ke alun-alun tampak seperti semut dibandingkan dengan alam semesta di atas. 7 dunia di atas adalah tempat Anda akan bertarung dalam pertempuran berikutnya untuk merebut dunia. Setelah pria kekar memanggil 7 dunia, dia terus berkata kepada banyak kaisar dewa di bawah, pertempuran untuk merebut dunia akan dimulai nanti. Pada saat ini, kaisar dewa dari masing-masing kampmu akan diteleportasi secara acak ke salah satu dunia. Ada 7 dunia, semuanya dihubungkan oleh lorong-lorong. Yang harus kamu lakukan adalah mempertahankan duniamu sendiri, menyerang dunia lain melalui lorong-lorong itu, melenyapkan atau mengusir semua orang kuat di dunia lain dari dunia itu, dan menyerang. Hancurkan batu hati dari dunia itu. Pada saat batu jantung dunia lawan hancur, semua orang kuat di dunia itu akan tersingkir dan mundur dari permainan Tuan ini. Selama pertempuran untuk merebut dunia, kamu tidak diperbolehkan meninggalkan ruang lingkup 7 dunia ini. Jika kamu pergi, kamu akan tersingkir. Jutaan tahun. Waktu terakhir pertempuran untuk merebut dunia adalah 1 juta tahun. Di akhir waktu, orang yang akhirnya mempertahankan dunia di kubunya sendiri dan merebut setidaknya 1 dunia akan dianggap sebagai pemenang. Selama pertempuran untuk merebut dunia, kubu utamamu bisa bersatu atau bertarung sendirian. Aku hanya menginginkan hasil akhir, tidak peduli bagaimana kamu mencapainya, kata pria kekar itu dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke dunia di tengah 7 dunia, tentu saja, karena ini adalah Lord Game tahap kedua, ujian untuk Anda secara alami akan lebih dari apa yang saya katakan sebelumnya. Jika kamu ingin merebut dunia lain, selain melenyapkan semua orang kuat di Kam itu, kamu juga perlu menghancurkan batu hati dunia. Dan jika kamu ingin menghancurkan batu hati dunia, kamu harus menggunakan metode rahasia yang spesifik dan spesifik, harta rahasia. Metode rahasia tertentu, harta rahasia tertentu. Li Ze terkejut. Tanpa metode rahasia khusus dan harta rahasia tertentu,
Bahkan jika Anda memiliki harta rahasia setingkat raja, mustahil untuk memecahkan batu hati dunia. Pria kekar itu melanjutkan, dan metode rahasia khusus dan harta rahasia khusus ini disebutkan ada di dunia di tengah. Dunia paling sentral, mata semua kaisar dewa yang kuat telah tertuju pada pusat 7 dunia. Mereka semua tahu bahwa dunia paling sentral mungkin menjadi fokus persaingan bagi semua orang yang berkuasa jika mereka tidak dapat memperoleh metode rahasia tertentu atau rahasia tertentu harta karun, bahkan jika kam itu tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuat orang kuat itu. Ya, dunia paling sentral. Pria kekar itu mengangguk, dan suaranya menyebar ke seluruh dunia. Di dunia itu, ada 2 harta karun. Mereka yang memenuhi syarat bisa masuk. Kedua harta karun itu adalah Gunung Qi dan domain hukum. Pria kekar itu melanjutkan, di Gunung Qi, ada 2 harta rahasia yang dibiarkan secara alami oleh laut fantasi. Keduanya dapat digunakan untuk memecahkan batu hati dunia. Masing-masing harta karun itu adalah harta karun rahasia yang dibiarkan secara alami oleh laut fantasi. Mereka dapat digunakan untuk memecahkan batu hati dunia, setara dengan dunia. Harta karun rahasia sumber super chaotic. View. Harta karun rahasia Hunyuan kelas dunia. Lebih dari 2000 kaisar dewa di seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi keributan. Bahkan seseorang seperti Li Ze yang memiliki harta rahasia Tuhan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala. Sebenarnya ada harta karun rahasia Hunyuan kelas dunia dalam permainan Tuhan ini. Untuk makhluk setingkat kaisar dewa, selama dia memiliki salah satu harta rahasia Hunyuan kelas dunia, kekuatannya akan meroket. Jika dia mendapatkan harta rahasia Hunyuan kelas dunia tipe domain atau tipe istana, dia akan melakukannya dengan mudah meledak ke alam yang jauh melampaui kekuatannya. Ini adalah kasus Luo Feng yang memiliki sayap ilahi aliran api. Hal ini telah dibuktikan sejak lama dalam sejarah. Domain legal berisi metode rahasia spesifik yang cocok dengan harta rahasia spesifik tersebut. Hanya dengan mendapatkan metode rahasia, harta rahasia pemurnian dapat diaktifkan. Pria kekar itu melihat sekeliling dan melanjutkan, ingat, hanya ada 2 set harta rahasia dan metode rahasia. Yang pertama diperoleh secara alami akan memiliki keunggulan absolut. Anda dapat menemukan sendiri syarat untuk harta rahasia khusus dan metode rahasia khusus. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa itu membutuhkan lebih dari sekadar pertarungan. Haha, bunuh dan perjuangkan sepuasnya. Tapi ingat, meskipun kamu menyita harta rahasia khusus dan teknik rahasia khusus, kamu tidak bisa langsung kembali ke dunia tempat perkemahanmu berada. Kamu harus menyimpannya setidaknya selama 10 hari sebelum kamu bisa kembali. Hanya kaisar dewa yang paling puncak, paling beruntung, dan istimewa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan harta rahasia dan teknik rahasia yang ditinggalkan oleh tuannya. Karena itu, pria kekar itu tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menghilang. Saat dia menghilang, fluktuasi hebat dalam ruang dan waktu datang, membungkus dan menghilangkan semua kaisar dewa di alun-alun. Tanah luas dengan gunung dan sungai tak berujung. View. Tiba-tiba, sosok yang memancarkan momentum agung muncul di kehampaan. Mereka adalah kaisar dewa dari banyak kam kultivator yang berpartisipasi dalam Lord Game dan lolos seleksi awal. Li Ze dan Luo Feng berdiri di dalamnya, menghadap sekeliling. Di dunia ini, stabilitas ruang dan waktu jauh lebih besar dibandingkan dengan dunia pertarungan tempat seleksi pendahuluan diadakan sebelumnya. Saya khawatir pertarungan antara Dewa Kaisar Kesempurnaan tidak akan mampu mengobrak-abrik ruang dan waktu. Li Ze sedikit mengernyit dan berkata kepada Luo Feng yang berdiri di samping, dunia seperti ini, tidak berdampak banyak padaku, tapi kecepatanmu. Jangan khawatir, Saudara Z. Luo Feng terkekeh, sayap ilahi aliran api bagus dalam hal kecepatan, dan stabilitas ruang dan waktu lebih bermanfaat bagi saya. Setelah Luo Feng memahami esensi penggunaan kekuatan untuk menghancurkan sihir, kecepatannya sudah lebih tinggi daripada kaisar dewa biasa di tahap akhir. Dengan tambahan harta rahasia Hunyuan kelas dunia sayap ilahi Yan Liu, bahkan jika wilayah kekuasaannya lebih rendah, hanya sedikit yang bisa menandinginya dalam hal kecepatan saja. Tepat ketika mereka merasakan dunia, tiba-tiba, semuanya, sebuah suara dingin tiba-tiba bergema melalui kehampaan, menarik perhatian semua pembudidaya dan kaisar dewa. Pembicaranya tidak lain adalah Jin Feng, penghancur iblis kuat yang pernah menyapa Li Ze sebelumnya. Dia berbicara dengan suara rendah pada saat ini, dalam permainan tuan ini, kam kultivator kami telah memperoleh beberapa peluang.
Setidaknya melalui DD jumlah kandidat kuat dalam pemilihan pendahuluan jauh melebihi jumlah kandidat di KAM kehidupan aneh, dan bahkan dalam hal kekuatan secara keseluruhan, kami tidak lebih buruk dari KAM kehidupan bawaan Hunyuan. Pada daftar peringkat sebelumnya yang lolos seleksi awal, kami bahkan menyumbang 4 dari 10 besar dalam peringkat tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa kami. Inti dari pertempuran untuk merebut dunia ini adalah pertama-tama mendapatkan harta rahasia spesifik dan rahasia spesifik teknik. Oleh karena itu, saya menyarankan agar semua Kaisar Dewa yang kuat pergi ke dunia pusat secepat mungkin, baik secara individu atau bersama-sama, untuk menemukan Gunung Ki dan domain Dharma guna mendapatkan harta rahasia khusus dan teknik rahasia khusus. Setelah seseorang mendapatkan salah satu dari mereka, Kaisar Dewa lain di sekitar mereka akan segera bersatu dan membantu penerimanya melewati 10 hari dengan segala cara. Pada saat yang sama, mereka akan mencoba yang terbaik untuk mengganggu harta rahasia tertentu dan harta karun tertentu, kekuatan yang kuat di KAM lain. Mereka yang percaya diri pada tahap tengah dan akhir Kaisar Ilahi juga dapat berpartisipasi dalam merebut harta rahasia tertentu dan teknik rahasia tertentu, atau mereka dapat tetap tinggal untuk menemukan batu jantung dunia dan melindunginya. Setelah mendengar kata-kata Jin Feng, banyak orang berkuasa, termasuk Li Ze dan Luo Feng, tidak keberatan. Mereka semua berasal dari dunia yang berbeda, dan bahkan jika mereka berasal dari kelompok praktisi yang sama, mereka tidak dapat bertindak bersama tanpa keraguan, biarkan saja, sendirian seorang pemimpin dapat dipilih. Oleh karena itu, adalah keputusan paling tepat untuk membiarkan setiap Kaisar Dewa menentukan pilihannya sendiri. Semuanya, untuk perkemahan para penggarap. Bunuh. Banyak Kaisar Dewa yang kuat meraung, semangat juang mereka melonjak ke langit. Setelah itu, mereka dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan menuju ke dunia pusat hampir pada saat yang bersamaan, bahkan orang-orang kuat di tahap tengah dan akhir Kaisar Dewa tidak akan menyerah pada rahasia asal caotik kelas dunia. Harta karun. Hampir pada saat yang sama, di dunia tempat beberapa kekuatan KAM besar lainnya berada. Ayo pergi ke dunia tengah. Harta rahasia Hunyuan kelas dunia pasti berasal dari KAM kehidupan Hunyuan tempat aku dilahirkan. Raung Kaisar Dewa dengan KAM kehidupan Hunyuan. Ambil kedua harta rahasia itu dan musnahkan kelima KAM mereka. Demi kemuliaan nenek moyang kita. Membunuh. Banyak sumber kehidupan yang kacau meraung dan seketika berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan dunia. Jumlah orang kuat dari KAM kehidupan aneh tipe energiku yang telah lolos seleksi awal terlalu kecil. Kita harus mendapatkan harta rahasia, kalau tidak kita pasti akan kalah dalam permainan tuan ini. Ayo pergi, harta rahasia Hunyuan kelas dunia, jangan menyerah. Masuki dunia tengah. Di satu dunia, lebih dari 200 makhluk aneh yang terdiri dari berbagai energi juga membuat keputusan. Di kehampaan luas tempat banyak bintang berputar. Dua sosok manusia muda muncul dari udara. Yang satu mengenakan baju besi hijau dan memegang pedang, dan yang lainnya memiliki sepasang sayap emas di punggungnya dan memegang pedang. Karena mereka tidak mengetahui lokasi Kishan dan domain Dharma, segera setelah mereka memasuki dunia pusat, keduanya berpencar bersama praktisi kuat lainnya dari KAM untuk melakukan eksplorasi dan pencarian. Dan karena dalam pertempuran merebut dunia ini, tidak ada perbedaan antara 3 level yaitu tahap menengah, tahap akhir, dan kesempurnaan. Oleh karena itu, demi keselamatan, Li Ze dan Luo Feng tidak bertindak sendiri. Beberapa hari telah berlalu, tetapi tidak ada petunjuk baik di Gunung Ki maupun di domain hukum. Dalam beberapa hari terakhir, menurut informasi yang dikumpulkan dan dipertukarkan oleh KAM praktisi, hampir semua Kaisar Dewa yang kuat dari semua KAM telah memasuki dunia pusat. Li Ze berkata kepada Luo Feng, tetapi wilayah ini dunia ini terlalu besar, hampir tidak kurang dari dunia sumber menengah, dan ruang dan waktu sangat stabil. Bahkan jika lebih dari 2000 Kaisar Dewa masuk, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjelajahi semuanya. Beberapa hari setelah dimulainya pertempuran untuk merebut dunia, sebagian besar Kaisar Dewa dari berbagai kubu masih dalam penjelajahan awal dunia pusat. Namun, meski begitu, banyak Kaisar Dewa dari kubu praktisi masih menemui banyak hal orang-orang kuat dari KAM lain, menggunakan token komunikasi yang diambil Goldwyn sebelumnya digunakan untuk berbagi pesan. Sejauh yang diketahui Li Ze, dalam beberapa hari terakhir, beberapa pertempuran antara kubu Kaisar Dewa yang berbeda telah dipilih. Namun,
Dibandingkan dengan pertarungan di pemilihan pendahuluan sebelumnya, mungkin karena harta rahasia Hunyuan kelas dunia, intensitas pertarungan di dunia ini jauh lebih lemah. Hampir seketika, dan sangat sedikit orang yang menghabiskan banyak energi untuk bertarung. Haha, kenapa kita tidak bisa bertemu Kaisar Dewa dari faksi lain? Luo Feng berkata sambil tersenyum, dibandingkan dengan mendapatkan harta karun rahasia Hunyuan kelas dunia, menurutku pertarungan dan pelatihan di level yang sama lebih penting. Ya, Li Ze mengangguk sedikit, mari kita jelajahi galaksi di depan secara terpisah. Ini akan membuatnya lebih cepat. Jika terjadi sesuatu, beritahu kami tepat waktu. Tidak masalah. Sikat, sikat. Saat keduanya berkomunikasi, mereka berpisah dan menjelajahi sisi kiri dan kanan galaksi di kehampaan di depan. Segera setelah, di antara gunung-gunung dan sungai-sungai besar di sebuah planet di galaksi ini, seekor harimau putih berkepala 3 yang panjangnya sekitar beberapa ratus kaki sedang berdiri. Dilihat dari aura yang dipancarkannya, ia jelas merupakan dewa yang lahir di kamp kehidupan Hunyuan pada akhir periode kekaisaran. Saat ini, ketiga kepalanya sedang menatap ke sebuah gua besar tidak jauh dari sana, dengan sedikit kegembiraan di mata mereka. Harimau raksasa berkepala 3 ini bernama Hao Su. Kekuatannya sangat kuat di tahap akhir Kaisar Dewa, dan dapat menyaingi master kesempurnaan Kaisar Dewa biasa. Namun, karena sifatnya yang berhati-hati, di antara banyak Kaisar Dewa tahap akhir yang kuat dari kamp kehidupan Hunyuan yang lolos seleksi awal, penampilannya tidak mencolok. Bahkan setelah memasuki dunia pusat, dia sangat berhati-hati dan rendah hati, mencoba menyembunyikan dirinya sebanyak mungkin. Pantau keberadaanmu sendiri dan hindari berkelahi dengan pria kuat lainnya. Alasan mengapa dia ada di sini sekarang adalah karena dia menggunakan teknik rahasia dalam darahnya untuk mendeteksi keanehan di gua di depannya. Tiba-tiba, tiga kepala besar Hao Su tiba-tiba terangkat, dan mata di kepala tengahnya bergerak sedikit. Sekilas, dia melihat cahaya keemasan lewat di kehampaan ratusan juta tahun cahaya dari planet ini. Armor hijau, sayap emas, Kam Kultivator. Itu Luo Feng. Tubuh Hao Su tiba-tiba bergetar, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia, Kaisar Dewa tingkat menengah, berani bertindak sendirian di pusat ini, bahkan jika dia adalah nomor 1, salah satu yang ada dalam daftar Kaisar Dewa jangka menengah, dan kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan banyak Kaisar Dewa, bukan? Dunia pusat ini adalah tempat perburuan Kaisar Ilahi yang sempurna dan berkuasa. Hao Su mengamati dengan cermat bahwa Luo Feng tidak menyembunyikan auranya. Dilihat dari aura yang terungkap, dia memang masih berada di tahap tengah Kaisar Ilahi dan belum membuat terobosan. Betapa beraninya. Tidakkah dia tahu bahwa banyak perfeksionis Kaisar Dewa yang kuat dari kamp kehidupan Hunyuan bawaanku telah menganggapnya sebagai target berburu. Hanya saja tidak ada yang mengatakan bahwa mereka telah melihatnya. Sepertinya dia bertindak sendirian dan miliknya targetnya relatif kecil. Hao Su berpikir dalam benaknya, tapi, mengapa dia melakukan ini? Meskipun dalam hatinya dia ingin sekali membunuh Luo Feng dan menunjukkan wajahnya kepada banyak orang kuat Hunyuan yang lahir di kamp kehidupan Hunyuan. Namun, setelah pemilihan pendahuluan sebelumnya, Luo Feng memenangkan tempat pertama dalam Kaisar Ilahi jangka menengah. Hao Su tidak berani meremehkan kejeniusan kubu kultivator ini. Dia adalah yang pertama di antara lebih dari 1,8 juta Kaisar Ilahi jangka menengah dalam permainan Lord. Bahkan jika beberapa orang kuat Hunyuan jauh lebih rendah dari mereka pada saat yang sama. Menurutnya, monster yang tiada taranya jelas bukan orang yang gegabah. Mungkinkah banyak prajurit Hunyuan yang kuat di kamp kultivator memberinya beberapa hal yang menyelamatkan nyawa? Apakah Anda ingin dia mengasah dirinya sendiri dalam permainan tuan ini? Namun, keraguannya hanya berlangsung sesaat. Karena Luo Feng hampir menghilang dari jangkauan deteksinya, dan karena teknik rahasia garis keturunannya unik, Luo Feng tidak mendeteksi jejak apapun darinya. Lupakan saja, tidak peduli seberapa kuat Luo Feng, level dasarnya ada di sini, dan kekuatan tempur sebenarnya paling banyak sama dengan milikku. Mungkinkah seorang Kaisar Dewa dalam jangka menengah masih bisa melepaskan kekuatan tempur penuhnya? Seorang Kaisar Dewa tertinggi, Hao Su memiliki sesuatu di matanya. Niat membunuh, jika Anda menemukannya, Anda harus mencobanya. Jika aura yang dipancarkan Luo Feng berada di tahap akhir Kaisar Dewa, Hao Su tidak akan berani mengambil tindakan sama sekali, tetapi itu hanya di tahap tengah Kaisar Dewa, dia tidak akan menjadi lawannya.
Jika dia dilepaskan, orang kuat Hunyuan yang lahir di kamp kehidupan Hunyuan tidak akan tahu apa yang harus dia pikirkan tentang dia di masa depan. Jika aku bisa membunuhnya secara langsung dalam serangan rahasia, semua harta rahasia Hunyuan di tubuhnya akan menjadi milikku. Jejak keserakahan melintas di mata Hao Su, menurut informasi yang diberikan oleh beberapa kaisar dewa di kamp yang memilikinya, melihatnya mengambil tindakan di periode pertengahan. Baju besi, senjata, dan sayap di tubuhnya semuanya adalah harta rahasia Hunyuan. Jika Luo Feng dapat dibunuh, kekuatan dan status Hao Su akan meroket dengan bantuan banyak harta karun rahasia sumber caotik yang diperoleh darinya. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhnya, aku bisa mengetahui tingkat kekuatan Luo Feng. Ketika saatnya tiba, aku bisa melaporkan beritanya dan menyuruh kaisar dewa lainnya di kamp untuk membunuhnya. Aku juga bisa menganggap diriku sebagai seorang bagian dari kredit. Niat membunuh di mata Hao Su menghilang, dan pada saat yang sama, ketika kepala itu bergerak sedikit, tubuhnya menyusut hingga hanya beberapa meter, dia menyatukan gerakannya, dan dengan diam-diam dan cepat membunuh ke arah Luo Feng. Luo Feng tidak menyembunyikan auranya dan menjelajahi planet-planet di galaksi ini sepanjang perjalanan. Dia ingin menemukan Qishan dan domain Dharma, jadi penerbangannya secara alami tidak terlalu cepat. Dia harus menjelajah kemana-mana, dan kecepatannya bahkan bisa disebut lambat. Luo Feng tiba-tiba menoleh, matanya menyipit, dan tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan cahaya pedang ke ruang dan waktu yang jaraknya jutaan tahun cahaya, sambil berkata dengan dingin, keluar. Suara itu menggelinding dan menyebar ke segala arah. Cahaya pedang melintasi kehampaan, menyebabkan ruang dan waktu berosilasi. Seperti yang diharapkan dari penjahat tak tertandingi di kamp kultivator. Boom! Seiring dengan fluktuasi ruang dan waktu, ledakan tawa menyebar ke segala arah, dan seekor harimau putih berkepala 3 setinggi beberapa tahun cahaya muncul di kehampaan. 6 pasang mata dipenuhi dengan niat membunuh yang menakjubkan sedikit dan berkata, tentu saja, Luo Feng luar biasa, saya tidak menyangka Anda akan menyadarinya bahkan tanpa bersembunyi dalam sejuta tahun cahaya. Karena gravitasi dunia ini jauh lebih besar daripada gravitasi dunia luar, benda besar yang berjarak 1 miliar atau puluhan miliar tahun cahaya di dunia luar ini telah meluas hingga berukuran beberapa tahun cahaya, membuatnya lebih mudah untuk dilawan. Luo Feng memandang ketiga harimau putih di kejauhan dan sedikit mengernyit. Perlu dicatat bahwa keterampilan penginderaan dan pendeteksiannya saat ini tidak kalah dengan Kaisar Dewa. Sungguh luar biasa bahwa dia dapat mengintai jutaan tahun cahaya di dekatnya sebelum diketahui. Awalnya saya mengira itu adalah Kaisar Dewa tertinggi yang telah mencapai kesempurnaan, tetapi saya tidak pernah mengira itu hanya 3 harimau putih dari tahap akhir Kaisar Dewa. Benar saja, tidak ada Kaisar Dewa yang bisa meremehkan mereka. Meskipun ketiga harimau putih ini memiliki kekuatan rata-rata, keterampilan sembunyi-sembunyi mereka cukup bagus. Luo Feng berpikir dalam hatinya, tetapi dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Dia hanya terus menjelajahi lingkungan sekitar untuk melihat apakah ada Kaisar Dewa lain dari kamp kehidupan sumber kekacauan bawaan. Di tahap selanjutnya dari Kaisar Dewa pertama, dia berani bertarung dan tidak peduli Dewa Kaisar lainnya akan muncul. Kalau begitu, dia tidak punya pilihan selain mengguncang orang. Ketika dia melihatku, dia bahkan tidak melarikan diri. Mungkinkah dia mengira aku hanyalah Kaisar Dewa tahap akhir biasa, atau salah satu pembantunya yang lain? Hao Su menatap Luo Feng, ragu-ragu, tidak berani untuk mengambil tindakan dengan mudah. Seperti Luo Feng, dia khawatir akan ada orang kuat lainnya dari kamp kultivator. Tidak, pikiran spiritual Luo Feng menyelidiki dan memastikan bahwa tidak ada Kaisar Dewa dari kamp kehidupan bawaan Hunyuan, jadi dia tidak bisa menahan senyumnya. Senyuman Luo Feng tiba-tiba memudar, dan matanya melepaskan niat membunuh yang mencengangkan. Tepat pada waktunya, saya ingin menemukan lawan untuk dilawan, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda sendiri yang akan datang ke rumah saya. Kamu di sini, jangan pergi. Luo Feng pindah. Saya melihat aliran api sayap dewa terbentang di belakangnya, dan kekuatan ilahi di tubuhnya melonjak dan mengalir ke dalamnya, dan seluruh orang dengan cepat diselimuti cahaya kemasan. Pola rahasia kedua dari Flame Stream Divine Wing meledak. Wow, seperti cahaya pelangi yang sangat menakutkan, Luo Feng bergegas menuju Hao Su dalam sekejap, melintasi jarak di antara mereka dalam sekejap. Di dunia di mana ruang angkasa sangat stabil, ini sungguh luar biasa. Bagaimana bisa begitu cepat? Hao Su hampir tidak bisa mempercayai matanya.
Terlalu cepat. Dalam sekejap, Hao Su yakin bahwa kecepatan terbang yang bisa dia ledakkan dengan seluruh kekuatannya mungkin bahkan tidak 1/10 dari kecepatan ledakan Luo Feng. Jika ada sedikit perbedaan dalam kecepatan, akan mudah untuk dirugikan. 10 kali lebih buruk. Ini adalah level yang sangat berbeda. Kecepatan seperti ini hanya dapat dicapai oleh kesempurnaan Kaisar Dewa, yang paling baik dalam hal kecepatan. Hao Su merasa ngeri di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia menjadi Kaisar Dewa tingkat menengah. Tidak, aku tidak bisa melarikan diri dengan kecepatannya. Blokir, kamu harus memblokir. Hao Su tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, kecepatan Luo Feng pasti dengan bantuan harta rahasia, tapi serangannya mungkin tidak terlalu kuat. Pikiran ini muncul begitu saja di benaknya. Wow! Cahaya pedang yang dipenuhi aura pembunuhan dan kehancuran yang mendominasi dan tak ada habisnya menyala. Aura yang memancar dari cahaya pedang memenuhi hati Hao Su dengan ketakutan, tetapi sebagai Kaisar Dewa tahap akhir, naluri bertarungnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Cakarnya melintasi langit, cahaya perak bersinar, dan 2 cakar harimau langsung mengenai tebasan Luo Feng. Cahaya pedang. Tes. Bang. Diiringi suara retakan keras dari 2 lampu cakar, cahaya pedang merobek ruang dan waktu dan menghantam tubuh Hao Su yang menjulang tinggi hampir seketika. Tajam, membunuh, menghancurkan. Menghadapi cahaya pedang yang dilepaskan oleh Luo Feng dengan seluruh kekuatannya, Hao Su tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan serangan yang dia keluarkan seperti lelucon. Cahaya pedang langsung membelah tubuhnya, terus-menerus menghancurkan tubuhnya, menyebabkan sedikit retakan muncul di tubuhnya dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia, Kaisar Dewa tingkat menengah, bisa melancarkan serangan sekuat itu? Hao Su terkejut, kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang itu mungkin lebih kuat daripada banyak Kaisar Dewa yang pernah saya temui. Meskipun saya tidak dapat memahaminya. Tapi Hao Su tahu betul bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Waktu dan ruang di dunia ini sangat stabil, dan teleportasi tidak mungkin dilakukan, dan orang kuat dari Kam yang sama tidak dapat dengan cepat memberikan dukungan. Pola rahasia yang menyelamatkan jiwa dari token identitas yang digunakan dalam pemilihan pendahuluan semakin menghilang setelah memasuki pertempuran untuk merebut dunia. Dia tidak bisa menyerah meski dia ingin, jadi dia hanya bisa melawan. Dan seberapa cepat Luo Feng? Cahaya pedang yang dipenuhi aura pembunuhan dan kehancuran telah menyala kembali. Hati-hati dengan Luo Feng dari Kam Kultivator, kekuatannya telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa tertinggi. Hao Su dengan panik mengirim pesan ke Kaisar Dewa lain dari Kam kehidupan alami Hunyuan melalui token pembawa pesan. Selain itu, ada adalah orang yang dicurigai ada di planet ini di wilayah saya. Kishan atau domain hukum ada, dan lokasinya adalah. Tepat ketika Hao Su membuat panggilan gila. Wow, wow, wow. Luo Feng tidak menahan diri, dan 9 lampu pedang hitam berturut-turut turun, seperti semburan pedang, menyerang Hao Su dengan gila-gilaan. Meskipun Hao Su mencoba yang terbaik untuk melawan lagi dan lagi, tapi terus-menerus yang gila dampaknya, tubuhnya tidak tahan lagi. Akhirnya, dengan pukulan ke-8, tubuhnya langsung roboh. 6 mata besar Hao Su langsung kehilangan vitalitasnya, auranya menghilang dengan cepat, dan dia mati. Pada saat dia jatuh, bola baru yang tidak mencolok yang jaraknya ratusan juta tahun cahaya tiba-tiba mengeluarkan gelombang aneh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.